Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita, bagaimana kita menumbuhkan diri kita, pribadi kita, dan menggali potensi diri kita. Kita tiba di konteks prinsip kontribusi. Prinsip kontribusi berbunyi gini: saat kita bisa menumbuhkan diri kita sendiri, maka kita mampu menumbuhkan orang lain. Kita tiba di sikap suka memberi. Dan kita tiba di poin yang kelima, yaitu membangun sikap memberi atau menumbuhkan sikap memberi. Poin yang kelima adalah menjelaskan sukses sebagai menabur, bukan menuai. Menjelaskan sukses sebagai menabur, bukan menuai. Seorang novelis bernama Robert Louis Stevenson mengatakan, "Saya menilai sukses saya setiap hari berdasarkan benih-benih yang saya tabur, bukan hasil yang saya panen." Sekali lagi, novelis bernama Robert Louis Stevenson mengatakan, "Saya menilai sukses saya setiap hari berdasarkan benih-benih yang saya tabur, bukan hasil yang saya panen." Seperti itulah sebenarnya, sahabat Mr. Sorchan, kita menilai bukan saja hari-hari kita, melainkan seluruh kehidupan kita. Sayangnya, sebagian besar orang menabur sedikit dan berharap dapat menuai banyak. Fokus mereka adalah gajian doang. Mengapa demikian, sahabat Mr. Sorchan? Jelas ada masalah keegoisan alami. Secara natural kita egois ya memang. Tetapi menurut John C. Maxwell, ada masalah yang lebih serius di situ. Sahabatnya John bernama Nabi Saleh. Dia pemilik Gloria Jeans Cafe. Pernah bicara demikian. Setelah menabur, akan ada satu periode yang nampaknya tidak terjadi apa-apa. Semua pertumbuhan terjadi di bawah tanah. Nah, sahabat Mr. Sorchan, orang sering tidak menyadari hal tersebut. Juga tidak mengantisipasi dan merencanakannya. Mereka menjadi nggak sabar dan mereka menyerah. Dalam bukunya berjudul Half Time atau Paruh Waktu, seorang bernama Bob Buffett menulis tentang seorang eksekutif yang sedang mencari nasihat mengenai cara menjalani kehidupannya. Lalu Buffett nulis begini: seorang sahabat saya, seorang presiden perusahaan percetakan besar, suatu kali mendatangi seorang guru Zen terkenal di dunia. Setelah mengungkapkan perjalanan hidupnya yang luar biasa kepada sang guru, tanpa memperoleh tanggapan yang berarti, ia memutuskan untuk berdiam diri sejenak. Sang guru mulai menuangkan teh ke dalam cangkir oriental yang cantik hingga tumpah dan membasahi tikar pandan yang diduduki oleh sahabat saya. Karena merasa heran, sahabat saya menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh sang guru itu. Guru itu menjawab, "Hidup Anda seperti sebuah cangkir. Isinya sudah tumpah. Tidak ada tempat untuk hal-hal yang baru. Yang Anda perlukan adalah menuangkan ke tempat lain, bukan memintanya lebih banyak lagi." So, jadi sahabat Mr. Sorchan, jika kita menabur hanya untuk mengharapkan hasil cepat dalam
kehidupan kita, kita biasanya tidak berbahagia dengan hasilnya, tidak mampu untuk terus memberi, dan hidup dalam penantian. Di sisi lain, jika kita terus menabur dengan melimpah-limpah, kita dapat memastikan bahwa saatnya nanti akan tiba masa menuai. Orang-orang yang berhasil mengetahui bahwa menuai akhirnya akan terjadi juga. Proses tersebut terjadi secara otomatis jika kita menjalani kehidupan dengan niat untuk membuat perubahan dalam kehidupan orang lain. Kehidupan kita akan penuh dan tidak hampa. John C. Maxwell menyukai cara berpikir dari George Washington Carver. Mengungkapkan pemikiran ini, dia mengatakan gini, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak untuk datang ke dunia dan kemudian meninggalkannya tanpa memberikan alasan-alasan yang masuk akal dan jelas karena sudah menumpang. Itu yang seharusnya senantiasa ada di dalam pikiran kita. Salam untuk menjadi seorang kontributor. Salam sehat selalu. Salam sukses selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.